Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali berkumpul di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dimanapun kami berada melalui ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap mengurapi kami, Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat, Kau yang layak di
setiamu, jamah setiap kami, penuhi kami. Haleluya, syukur. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali bersama-sama kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pendengaran kami Tuhan tolong, supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Mari segera kita akan membaca firman Tuhan di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Tekun Menanti Pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini, yaitu pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Jadi saudara-saudara, kita bisa tekun menantikan pertolongan Tuhan. Pertama, kalau kita punya pengharapan. Yang kedua, kita sabar menantikan janji Tuhan. Dan kita tetap bertekun di dalam berdoa kepada Tuhan. Pengharapan itu penting, karena orang yang tidak punya pengharapan, dia akan menjadi berputus asa. Dia tidak lagi bergairah dalam hidupnya, tidak lagi punya semangat, malas, letih, lesu, dan punya beban yang berat. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan harus diletakkan kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan, seperti pemazmur berkata, hatiku tenang karena harapanku hanya pada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kota bentengku, menjadi gunung batuku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pengharapan kita jangan didasarkan kepada kekuatan kita, jangan didasarkan kepada harta milik kita, jangan didasarkan kepada apapun yang ada di dunia ini, tetapi pengharapan harus ditujukan kepada Tuhan. Ketika Abraham dia menantikan janji Tuhan, Abraham berharap kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Meskipun umurnya sudah tua dan istrinya Sarah
sudah mati haid. Tetapi Abraham percaya dan dia berharap kepada Tuhan. Meskipun secara manusia sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi bagi Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tetap berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan itu setia. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia seringkali tidak setia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia sudah berjanji, Dia setia akan janjinya. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal 10 ayat 23 saya akan bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pegang pengharapan itu, pegang dengan teguh karena Tuhan itu setia. Saudara, manusia seringkali tidak setia, tapi Tuhan bukan seperti manusia. Tuhan itu setia meskipun kita tidak setia. Nah, yang kedua saudara, yaitu sabar dalam kesesakan. Kesesakan itu apa, saudara? Kesesakan itu adalah sebuah situasi yang sulit, situasi yang membuat kita sedih, situasi yang membuat kita harus berjuang, situasi yang kadang-kadang menakutkan dan mencekam, situasi yang kadang-kadang membuat kita menjadi putus asa. Itulah kesesakan. Tetapi Tuhan berkata, kita harus sabar di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Saudara-saudara, orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Yang dapat menguasai dirinya itu melebihi seseorang yang menguasai kota benteng, yang mengalahkan benteng musuh. Saudara-saudara, seringkali kita tidak sabar ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan, lama banget ya Tuhan, aku sudah berdoa sekian tahun Tuhan, mana Tuhan, mana jawabanmu? Saudara-saudara, Abraham itu harus menanti 25 tahun untuk mendapatkan anaknya, anak perjanjian. Saudara, sabar itu memang tidak mudah, tetapi kalau kita bisa bertahan dalam kesabaran, karena kita mempunyai pengharapan yang kuat bahwa Tuhan itu setia, maka kekuatan itu akan membuat kita tetap sabar menanggung segala apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, semuanya akan indah pada waktunya, karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita, tetapi waktunya itu bukan waktu kita. Waktunya itu waktu Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menetapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan jika waktu itu tiba, kita akan merasakan kemenangan, kita akan merasakan kemenangan, kita akan merasakan kelegaan, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Sebab itu saudara, bersabarlah dalam menanti janji Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, bertekun dalam doa. Saudara, berdoa itu tidak sulit, berdoa itu gampang. Tetapi orang yang bertekun dalam doa itu tidak gampang. Membutuhkan sebuah ketahanan, membutuhkan sebuah kepercayaan, membutuhkan iman supaya kita bisa tetap berdoa dalam situasi apapun. Nah saudara, kadang-kadang ada orang yang tekun berdoa ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi masalah. Tekun terus berdoa, tetapi ketika sudah ada kemenangan dari Tuhan, tiba-tiba lupa, sudah berada dalam kelegaan. Wah, ditunda dulu hari ini aku tidak berdoa, besok saja. Saudara-saudara,
Kadang-kadang kemenangan, kelegaan, berkat itu membuat kita lupa untuk dekat kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap menantikan Tuhan, kita harus tetap dekat kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Ya, karena berdoa itu sama dengan berjaga-jaga atas hidup kita. Saudara-saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, kita bersukacita karena kita punya pengharapan. Kita bersabar menantikan janji Tuhan karena kita punya pengharapan bahwa akan tiba saatnya, waktu itu akan tiba dan kita akan merasakan kemenangan. Tetaplah berdoa dalam situasi apapun, dalam sukar dan dalam senang, dalam susah dan dalam sukacita, dalam kesulitan maupun tidak, kita tetap berdoa, kita tetap berjaga-jaga di hadapan Tuhan, supaya kita tetap kuat senantiasa di dalam Tuhan. Lalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu artinya dalam situasi apapun, kita harus tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami akan tetap kuat karena Tuhan ada. Itu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi ada 3 hal supaya kita bisa bertekun di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Miliki pengharapan. Pengharapan diletakkan kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Mengapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, saudara, miliki kesabaran di dalam situasi yang menyulitkan, di dalam situasi yang menyesakkan hidup kita. Kita harus tetap sabar. Yang ketiga, kita harus tetap bertekun di dalam doa. Saudara, doa itu merupakan nafas kehidupan. Kita bisa bernafas, artinya kita bisa hidup karena kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu memberikan kekuatan setiap hari kepada kita yang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang menarik yang ditulis oleh Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Di sana ada sebuah perikop tentang perempuan Kanaan. Suatu saat Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini bukan daerah Israel. Nah, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan di daerah Tirus dan Sidon itu, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Kanaan. Jadi perempuan Kanaan ini bukan perempuan Yahudi, bukan orang Israel, bangsa asing bagi orang Israel. Nah, saudara, perempuan ini datang dari jauh, dia berseru, mengikuti Tuhan Yesus dari belakang sambil berseru. Berseru artinya berteriak, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, karena anak perempuanku dirasuk setan, sangat menderita. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan dirasuk setan, sangat menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dia berjalan terus bersama dengan murid-muridnya, seolah-olah tidak mendengar seruan perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini sadar dirinya orang asing di hadapan Tuhan. Dia tidak berani mendekat.
tetapi dia mengikuti jalan Tuhan Yesus dari belakang dan sambil berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud. Anakku perempuan dirasuk setan, sangat menderita." Saudara-saudara, apa respon Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak berkata apa-apa. Tuhan hanya diam. Tuhan cuek saja terhadap seruan perempuan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus tidak mendengar? Saya yakin Yesus mendengar. Karena apa? Karena ketika perempuan ini terus-menerus berseru, murid-murid Tuhan menjadi gusar, merasa terganggu karena teriakan perempuan ini, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, usir saja perempuan ini pergi, karena teriakannya itu mengganggu kita." Jadi saudara, murid-murid Tuhan mendengar dan melihat, tetapi Yesus pasti mendengar. Yesus diam saja, tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak putus asa, karena pengharapannya ditujukan kepada Yesus. Dia terus berjalan mengikuti dari belakang dan berseru dengan doanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku dirasuk setan, sangat menderita." Yesus diam. Lalu dia berkata lagi, berseru lagi dari jauh, ada jarak. Lalu berseru lagi kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud. Anakku dirasuk setan, sangat menderita." Saudara-saudara, entah sudah berapa lama perempuan Kanaan ini berseru-seru kepada Tuhan dan terus mengikuti jalan dari Tuhan dari belakang. Alkitab tidak menyebutkan berapa lama, berapa kali. Tetapi saudara, kemudian Tuhan, dia berhenti. Dia menoleh ke belakang, lalu berkata kepada perempuan Kanaan ini. Apa yang dikatakan saudara? Tidak patut, saudara, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Nah saudara, jawaban ini sebetulnya sudah memvonis perempuan Kanaan ini untuk tidak berharap lagi kepada Tuhan. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Artinya bukan untukmu. Aku diutus untuk orang-orang Israel, mereka yang terhilang, bukan untuk orang lain. Kamu bangsa Kanaan, kamu tidak berhak untuk menerima pertolongan. Artinya begitu saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, perempuan Kanaan ini, ketika melihat Yesus berhenti dan menoleh, dan ketika dia berkata, "Aku hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara umat Israel." Dia datang mendekat. Dia datang mendekat. Dia menyembah. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Lalu dia berkata lagi, "Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah." Artinya saudara, pengharapannya tidak hilang. Dia terus berharap kepada Tuhan untuk bisa menolong karena anaknya dirasuk setan dan sangat menderita. Lalu saudara, ketika Tuhan melihat perempuan ini mendekat dan tersungkur menyembah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolonglah saya." Saudara-saudara, lalu Tuhan berkata, tidak patut roti diambil dari anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Saudara-saudara, perkataan yang kedua seharusnya membuat perempuan Kanaan ini sadar bahwa pertolongan itu sudah tidak ada lagi. Dan kemudian disusul dengan perkataan yang ketiga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak patut roti itu diambil lalu
dari anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Artinya apa, saudara? Roti ini untuk anak-anak, untuk umat Tuhan, umat Israel, tidak patut kalau dilemparkan kepada anjing. Roti itu untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Artinya perempuan ini disamakan dengan anjing. Apakah marah? No, tidak. Saudara-saudara, seringkali kita ini seringkali kecewa, putus asa ketika kita sudah bertahun-tahun mungkin belum menerima jawaban dari Tuhan. Lalu kita sudah cari jalan pintas saja. Tetapi perempuan ini tidak, saudara. Dia sabar menerima perkataan yang pedas dari Tuhan. Tuhan sedang menguji iman perempuan ini. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Perempuan Kanaan ini sadar bahwa dirinya memang bukan orang Israel. Dia tidak pantas menerima roti itu. Tetapi dia berkata, tetapi anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa, saudara? Dia menyamakan hidupnya dengan anjing. Dan anjing itu layak atau mendapatkan belas kasihan. Menerima remah-remah, artinya sisa-sisa makan yang sudah diberikan kepada anak-anak itu. Ada sisa-sisa atau sesuatu yang jatuh sedikit, tidak apa-apa, anjing itu makan dari sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi? Maka Tuhan berkata, hai perempuan, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tekun menantikan jawaban Tuhan, untuk tekun menantikan pertolongan Tuhan, pertama kita harus punya pengharapan bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong kita. Dia bukan manusia biasa, Dia Tuhan. Perempuan Kanaan ini kenal siapa Yesus. Dia berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sedang dirasuk setan dan sangat menderita. Pengharapannya hanya ditujukan kepada Yesus. Dan ketika dia mendapatkan jawaban, ketika dia tidak diperhatikan, dia tetap sabar. Dia berseru. Dan ketika jawaban itu tidak mengenakkan hatinya, dia terus datang kepada Tuhan. Lebih dekat lagi, mendekat kepada Tuhan. Lalu menyembah, Tuhan, tolonglah. Tolonglah aku ya Tuhan. Terus terang dikasih Tuhan. Dan Tuhan jatuhlah belas kasihannya ketika melihat perempuan Kanaan ini yang begitu gigihnya, punya iman yang luar biasa. Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Terus yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Terus yang dikasih Tuhan, sedang apa kita saat ini? Apakah kita sedang bergumul menantikan pertolongan Tuhan? Ataukah kita sedang mengalami kelegaan? Saudara, jangan pernah lari dari Tuhan. Tetaplah berdoa. Punya pengharapan yang kuat. Bersuka cita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, sabar di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, terus tekun berdoa. Ya, suatu saat, bila tiba saatnya, Tuhan akan berkata, yes anakku, inilah waktunya kamu mendapatkan kekuatan. Inilah waktunya kamu mendapatkan berkat. Inilah waktunya kamu mendapatkan pertolongan. Dan saat itu juga Tuhan akan menolong dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Tekun menantikan pertolongan Tuhan, harus punya pengharapan, kesabaran, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami.
Engkau sudah membawa kami kepada kehidupan. Tetapi Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, kami sering menghadapi masalah, kesesakan, aniaya, penderitaan, apapun yang menimpa hidup kami. Ajar kami Tuhan punya pengharapan yang kuat kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup membuat kami menang, yang sanggup membuat kami melakukan segala hal, sehingga kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tuhan, ajar kami punya kesabaran, sehingga kami terus bertekun menantikan jawaban Tuhan, dan terus kami bertekun dalam doa, karena doa membawa kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, Tuhan, kesabaran, pengharapan, dan biarlah mereka terus berdoa menantikan jawaban dari Tuhan, sampai mereka menerima kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.